Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya coba untuk memberikan materi mengenai tentang apa itu array dan apa itu cluster. Ya, kalau kita lihat di sini ada array fungsi konstan pada blok diagram. Oke, prinsipnya kita tahu bahwa konstan itu dia hanya ada di dalam blok diagram. Dia tidak bisa tertampil pada front panel, ya kan? Tidak tertampil pada front panel. Nah, apakah ini bisa change to control? Ya, bisa. Tapi dia belum tahu tipe datanya seperti apa. Dia masih warna hitam. Dan jenisnya pun kita belum bisa tahu apa. Istilahnya jenis RAM ini kita ketahui. Nah, untuk menentukan jenisnya, maka kita harus berikan satu sampel konstan. Ini kita rubah dulu menjadi change to constant. Oke, di sini saya menggunakan 3 atau 4 tipe data umum. Oke, numeric dan timestamp. Nah, ini tiga tipe data umum yang biasanya digunakan dalam programming. Tipe data string menampilkan sebuah karakter. Ini tipe data boolean, itu tipe data numerik, dan ini adalah tipe data dari timestamp. Nah, pengertian array itu apa? Pengertian array itu adalah kumpulan dari kumpulan tipe data yang sejenis. Jadi kalau berbeda jenis dia nggak bisa. Sebagai contoh, ini saya masukin fungsi string, maka ini jadi sebuah kumpulan ya, sebuah kumpulan. Dia kalau sudah string, maka array ini menjadi string semuanya. Oke, ini saya ambil lagi, saya masukin boolean juga seperti itu juga. Dia menjadi suatu kumpulan, tapi dia harus satu. Artinya dia cuma sejenis doang tipe datanya, tidak bisa berbagai jenis. Ini numerik, saya masukkan ke sini juga. Jadi juga ibaratnya menjadi sebuah numerik. Array ini menjadi sebuah numerik. Nah, begitu juga dengan timestamp. Oke. Jadi kumpulan sebuah timestamp. Tipe data timestamp. Nah, dari tipe-tipe data yang berbeda ini diwakili oleh warna yang berbeda. Oke, kalau kita lihat di sini string warna pink, boolean warna hijau, numerik warna biru, dan timestamp warna coklat. Inilah karakteristik atau ciri khas daripada pemrograman di LabVIEW. Seperti itu. Sebagai contoh, saya ingin memasukkan fungsi atau tipe data dari string. Nah, di sini masih berbentuk konstan, artinya dia tidak tertampil pada front panel. Gimana kalau kita mengekspan kolom atau kotak string ini menjadi lebar? Di sini ada dua format. Format yang kecil, kotak kecil, dan format kotak yang besar. Kotak kecil adalah mengekspan lebar dari kotak atau tinggi daripada kotak. Nah, kalau kotak besar adalah mengekspan banyaknya elemen. Nah, ya kan, kotak besar adalah banyaknya dari sebuah elemen. Oke. Nah, kita mengenalkan tentang apa aja sih yang ada di dalam array ini. Oke, istilah-istilah dalam array ini sebenarnya banyak. Ada istilah namanya indeks yang diwakili oleh sebuah dimensi, dan juga kotak-kotak ini disebutnya namanya adalah elemen. Oke, kita lebih jelasnya coba rubah ke fungsi kontrol. Oke, kita rubah ke fungsi kontrol tertampil pada front panel. Nah,
Di sini artinya dia apa? Artinya di sini kotak yang ada di sini adalah menunjukkan sebuah indeks. Menunjukkan sebuah indeks atau menunjukkan sebuah elemen. Sebagai contoh, saya mau memasukkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti di sini ada 5 elemen. Ada 5 elemen. Oke, kita running. Saya menunjuk indeks yang di sini tidak, dia artinya menunjukkan semua indeks. 0 ini dia menunjukkan semua indeks. Saya mau indeks 1. Indeks 1 berarti indeks di kotak yang kedua. Kok begitu? Ya, ini dihitungnya adalah 0, dihitungnya 1, dihitungnya 2, 3, dan 4. 0 dia menunjukkan angka 1. 1, indeks 1 menunjukkan elemen ke berikutnya. Ya kan? Ini di sini ada tulisan elemen 2. Nah, di sini untuk indeks 2 dia menampilkan sebuah elemen 3. Di indeks 3 dia menampilkan sebuah elemen 4, dan di indeks 4 dia menampilkan sebuah elemen 5. Sebenarnya cara mudahnya untuk memahami adalah ini di-expand seperti ini. 0 dia mengisi atau menampilkan elemen 1 di sini. Ya, elemen 1 kan? 1 dia menampilkan sebuah elemen 2, 2 dia menampilkan sebuah elemen 3, indeks 3 dia menampilkan sebuah elemen 4, dan indeks 4 dia menampilkan sebuah elemen 5. 5 tidak tertampil karena saya hanya menginputkan 5 nomor saja. Nah, seperti itu. Sudah, dari sini sudah. Nah, ini indeks di sini mewakili daripada beberapa dimensi. Artinya gini, saya kotak di sini, kotak yang ada di sini, ada increment di sini. Yang tadi kita mainkan indeksnya, ini mewakili dari satu dimensi. Artinya kalau tidak kolom, ya baris. Nah, seperti itu. Kalau nggak kolom, ya baris sifatnya. Oke, untuk menambah ibaratnya kita ingin membuat sebuah tabel, berarti terdiri daripada 2 dimensi. Dimensi apa aja? Kolom dan baris. Bagaimana untuk menambahkannya? Tinggal klik kanan pada array, add dimension. Nah, di sini kita expand. Pada saat kita expand, dia tertampil seperti ini. Berarti dia kolom 1 punya baris, kolom 2 dia punya baris, kolom 3 dia punya baris, kolom 4 dia punya baris, dan kolom 5 dia juga punya baris. Kalau yang tadi awalnya atau satu dimensi, dia kalau tidak menunjukkan sebuah baris, kalau enggak ya kolom. Udah gini aja udah set. Nah, ini baris, sorry. Kalau ke bawah dia baris, oke, dia tidak bisa tampil ke samping, dia tidak bisa menampilkan kolom berikutnya karena ini hanya sebuah satu dimensi. Cluster, apa itu cluster? Ibaratnya cluster itu sama seperti array, tetapi dia mempunyai format yang berbeda. Array adalah kumpulan data yang sejenis, sedangkan cluster adalah kumpulan data yang berbeda jenis. Jadi dia ada field, ada kotak, ada tampungan yang menampung tipe data yang berbeda-beda. Oke. Nah, sebagai contoh, di mana sih posisi cluster? Kita bisa klik kanan, masuk ke cluster. Di sini ada cluster constant. Blok diagram formatnya selalu dia menampilkan sesuatu yang konstan. Di sini front panel dia menampilkan sesuatu, kalau nggak kontrol ya indikator. Dia tidak akan di sini menampilkan atau memfasilitasi pada panel kontrolnya adalah bilangan konstan atau data bersifat konstan, tidak akan, karena konstan itu hanya miliknya blok diagram, dia tidak tertampil pada front panel. Klik kanan pada blok diagram kalian, di sini masuk ke cluster konstan. Oke, sudah, warnanya coklat, sama seperti array. Jikalau array dipasang konstan seperti ini, dia masih hitam, dia belum tahu kelaminnya, ya kan? Nah, pada saat saya kasih string, maka kelaminnya menjadi string array. Kalau cluster,
coklat bukan berarti dia tidak punya kelamin. Dia memang sudah ada kelamin, artinya dia sudah ada jenisnya. Ya, fungsinya itu adalah sebagai klaster, sebagai menampung tipe data yang berbeda. Bagaimana supaya mengaktifkan klaster ini? Maka ambil beberapa sampel dan masukkan ke dalam klaster ini. Saya ambil di sini adalah tipe data boolean. Di sini saya ambil tipe data string, dan di sini saya ambil tipe data numerik. Saya masukin aja satu. Dia udah langsung jadi cluster. Ini udah warna pink. Oke, ya warna pink. Saya masukkan lagi. Tetap dia tidak akan berubah, dan dia sudah aktif menjadi sebuah cluster. Nah, bagaimana ya supaya bisa tertampil di front panel? Ya, kalau nggak jadi sebagai indikator, ya sebagai kontrol, kita rubah kontrol, change to control. Oke, change to control. Maka kalau kita ingin melihat indikator ya, tinggal kita klik kanan. Di sini ada terminalnya, klik kanan, create indikator. Pada saat kita running, fungsinya sama, SE. Oke, dia akan menampilkan di sini, akan menampilkan sesuai daripada inputan yang kita buat. Oke, dari situ sudah. Nah, pertanyaan yang lanjutannya adalah bagaimana kita menguraikan. Artinya dari yang sudah kita buat, kita pengen data SE atau string ini keluar, tapi saya cuma satu, saya nggak mau tiga-tiganya, saya hanya pilih salah satu. Bagaimana caranya? Adalah ada dua. Caranya adalah klik kanan pada mouse kalian, cluster. Di sini ada tulisan unbundle by name atau unbundle. Yang mana kita gunakan tergantung daripada tujuannya. Oke, kita menggunakan misalkan unbundle. Kita buatkan unbundle. Kita langsung wiring ke sini. Lihat, dia secara otomatis dia menampilkan 3 tipe data yang ada di dalam cluster. 3 tipe data yang ada di dalam cluster. Kita kan hanya ingin menampilkan SE doang, menarik data dari string ini. String ini berisi tulisan SE. Sekarang kita klik kanan pada string ini, create indikator. Ingat bahwa warna pink ini mewakili tipe data string. Sekarang kita running. SE sudah terurai, ya kan? SE sudah terurai. Nah, pertanyaannya, Pak, saya nggak mau menampilkan TF ini dan I32 ini. Artinya saya tidak mau tertampil di sini boolean dan 32 ini, numerik ini. Saya tidak mau tertampil. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita rubah, kita hapus dulu. Pakai apa? Pakai unbundle by name. Kita wiring. Masalahnya adalah bagaimana kita memilih. Di sini kan ada boolean, ada string, ada numerik. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya adalah mereka belum dikasih nama. Kita sebut sini adalah QA. Oke, QA. Boolean deh. Boolean. Oke, boolean. Hanya boolean. Iya, hanya boolean. Karena 2 data ini belum kita kasih nama. Kita kasih nama. Label string. Oke. Dan di sini adalah numerik. Oke, sudah. Dari sini kita tinggal klik. Milih yang mana? String. Oke, string. Berarti kita tidak menampilkan 3 data. Sisa 2 datanya, boolean dan numerik. Hanya string aja yang kita pengen tampilkan. Oke, kita create indikator di sini. String. Sekarang kita running. SE. Oke, dari situ sudah. Nah, di sini di cluster kita lihat. Cluster bentuknya berantakan. Ada nama labelnya tapi bentuknya berantakan. Bagaimana untuk merapikan? Trik-trik dalam cluster sebenarnya banyak. Kita coba pelajari satu-satu. Pertama adalah bagaimana supaya daripada tampilan ini menjadi rapi.
klik kanan, klikkan pada cluster. Di sini adalah auto sizing, bisa size to fit. Size to fit, ya size to fit dia tidak mewakili daripada, artinya dia bentuknya seperti ini. Size to fit artinya cluster dia akan otomatis menyesuaikan panjang dan lebar daripada elemen-elemen yang ada di dalam. Sudah seperti ini, elemen cuma segini gedenya. Kalau kita gedekan, maka dia cluster akan mengikuti. Nah, cluster ruang ini, kotaknya cluster ini akan mengikuti. Oke, dari situ apalagi? Misalnya kita pengen memanjang, oke, auto sizing to arrange horizontally. Seperti ini. Memanjang. Berarti kalau misalnya ke bawah dia vertikal. Seperti itu. Ini klik kanan pada cluster, masuk reorder, control in cluster, baru di sini kita tahu posisinya. String di posisi pertama, numerik di posisi kedua, boolean di posisi ketiga. Kita pengen string ini di posisi kedua. Oke, kita pengen string di posisi kedua. Maka kita tinggal klik. Ini kan urutan 0, 1, dan 2. Kita pengen si string di posisi kedua, maka kita tinggal klik 1. Maka dia di posisi kedua. Posisi pertama adalah numerik, posisi ketiga adalah boolean. Oke, dari situ kita pengen string di posisi misalkan kedua. Oke, tinggal klik aja posisi kedua. Di posisi kedua. Sekarang saya pengen misalkan numerik di posisi nggak usah, boolean saya mau di posisi yang pertama. Boolean mau saya di posisi pertama. Oke, dari situ sudah kita oke. Nah, otomatis nih. Ini kan otomatis. Oke. Dari sini sekian dulu dari saya. Kita masuk ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.